Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi ketiga ya, pertemuan ketiga, materi limit dan kekontinuan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar relasi dan fungsi kemarin ya, adik. Kita masuk ke limit. Limit ini untuk menentukan nilai fungsi fx, tetapi dia tidak pernah sampai pada titik yang dimaksud ya. Misalnya gini, fx-nya ini disubstitusi x-nya dengan a. Nah, ketika x-nya diganti dengan a, nilai fx tidak terdefinisi ya. Nah, supaya dia terdefinisi mendekati L berarti kan tidak pernah sampai pada L. Ya kan, hanya mendekati saja, bisa dari arah kanan maupun dari arah kiri. Nah, maka dikatakan limit dari fx untuk x mendekati a dari kanan sama dengan L. Ya. Dinotasikan limit fx, x menuju a dari kanan sama dengan L. Bacanya seperti itu ya. Jadi limit fx, x-nya menuju a dari arah kanan sama dengan L. Berarti ketika x-nya menuju a dari arah kanan, maka nilai fx menuju L. Contoh, di sini ada contoh atau belum ya, masih definisi. Oh ini, jika limitnya menuju arah kiri ya, Dedek, sama kayak tadi ya. Si fx kita ganti x-nya, kita kan menentukan nilai fx-nya, ya kan? Nah, supaya fx ini punya nilai, nah disubstitusilah nilai x sama dengan a. Ketika a-nya disubstitusi ke dalam x, fx-nya tidak terdefinisi, misalnya ya. Tidak ada jawaban yang sesuai, tidak dapat. Nah, supaya ada nilainya, ya L kecil di sini, dia mendekati A, X-nya itu dari arah kiri. X-nya mendekati A dari arah kiri. Nah, ketika X-nya mendekati A dari arah kiri, disubstitusi ke dalam X, maka si fx ini juga mendekati L. Ya. Untuk X mendekati A dari arah kanan sama dengan, ini dari arah kiri ya, dari arah kiri sama dengan L kecil. Dinotasikan dengan limit fx, X menuju A dari arah kiri sama dengan L kecil. Tadi dari arah kanan ya kan, Dedek. Saya ganti saja kiri ya. Karena tadi fx, x-nya menuju A dari kanan dinotasikan dengan L besar. Nah, kalau ini kan dia ke arah kiri. Jadi x-nya itu bisa menuju A dari kanan maupun dari arah kiri. Tapi dia tidak pernah sampai di A. Kenapa? Karena kalau A disubstitusi ke dalam X, maka si fx-nya ini tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, ketika X mendekati A dari arah kanan, si fx sama dengan menuju L besar. Nah, gitu ya, menuju. Tidak sampai dia di L. Cuma mendekati L saja dari arah kanan. Nah, ketika X yang mendekati A dari arah kiri X, ya, maka si fx-nya ini menuju L kecil. Ya kan, karena X-nya dari arah kiri. Itu makna limit ya, jadi dia tidak pernah sampai pada titik A dan hasilnya pun tidak pernah sampai di titik 2. Dalam definisi ya. Tapi kalau kita substitusi nanti ke soal, itu ada nilainya. Harus ada nilainya. Bila L besar sama dengan L kecil, berarti kan limit kanan sama dengan limit kiri, gitu kan. Maka dikatakan limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L besar. Ya. Dinotasikan limit fx, x menuju A sama dengan L besar sama dengan L kecil. Ya. Ini artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Tapi bila L besar tidak sama dengan L kecil, berarti kan limit kanan tidak sama dengan nilai limit kiri. Maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati A tidak ada. Paham ya, Dedek? Jadi limit suatu fungsi itu dikatakan ada jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Limit kiri tadi kalau x menuju A dari arah kiri, limit kanan menuju x-nya ya menuju A dari arah kanan. Harus sama, baru limitnya ada.
Tapi kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit fungsi tersebut tidak ada. Nah, ini sifat-sifat limit ya. Misal ada limit fx, x menuju A sama dengan L, kemudian ada limit gx, x-nya juga menuju A sama dengan G, maka limit fungsi fx ditambah fungsi gx, x-nya menuju A sama dengan L ditambah G. Nah, jadi kalau kita menentukan limit penjumlahan suatu fungsi ya, penjumlahan fungsi f dan g, atau dua fungsi yang berbeda dijumlahkan, kemudian dicari limitnya, maka hasilnya adalah masing-masing limit fx dan limit gx. Fx, L ya dijumlahkan dengan limit gx sama dengan g. Pengurangan juga demikian adik-adik. Jadi dua buah fungsi yang dikurangkan ya, mau dicari limit fungsinya, ya kan? Nah, limit fx dikurang gx, x-nya menuju A, berarti nilai masing-masing limit juga dikurangkan. Perkalian juga sama, dua buah fungsi dikalikan, dicari limitnya ya, berarti hasil limitnya itu adalah perkalian masing-masing limit fungsi. L kali G. Pembagian juga sama, L per G ya. Limit fungsi fx per gx ya. Limit fungsi fx sama dengan L, limit fungsi gx sama dengan G. X-nya menuju A, nah, berarti fx per gx limit sama dengan L per G. Tapi syarat ya, G tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah syarat bilangan rasional. Kita sudah pernah belajar bilangan rasional, bilangan real, irasional, dan sebagainya. Nah, untuk penyebut dia tidak boleh 0. Karena kalau dia 0, maka limit tersebut tidak terdefinisi, nggak ada hasilnya. Kemudian untuk bentuk akar ya, limit akar pangkat n dari fx, x menuju A, maka sama dengan akar dari limit fx, x menuju A, akar pangkat n dari limit fx, x menuju A. Ini perhatikan bedanya ya, Dedek. Kalau yang ini, ya, fungsinya yang di akar pangkat n, ini akar pangkat n namanya. Fungsinya, ya, itu sama dengan limit fungsi tersebut yang di akar pangkat n. Paham ya? Berarti kalau hasil limit fx-nya x sama dengan A menuju A sama dengan L, ya, limit fx, x menuju A sama dengan L, nah berarti kita akarkanlah si L itu. Akar pangkat n dari L. Ini n ini bisa 2, bisa 3 ya. Kalau 2 berarti akar kuadrat. Kalau pangkat 3 berarti akar pangkat 3 dari L. Untuk L besar dari 0. Kenapa harus besar dari 0? Tidak ada akar yang, terutama yang ini ya, genap. Bila n-nya genap, ya, akarnya genap, yang n di sini genap, itu L-nya harus besar dari 0. Contohnya 2. Akar kuadrat dari L. L-nya harus positif, Pak Dede. Karena tidak ada akar kuadrat atau akar pangkat 4 yang negatif. Akar kuadrat dari 9, positif 3. Atau negatif 3. Tapi tidak ada akar kuadrat dari negatif 9. Ya. Tidak ada bilangan yang bisa dikuadratkan yang hasilnya negatif 9. Tapi kalau akar 9 ada 3, ya kan, atau negatif 3. 3 kuadrat juga 9. Negatif 3 kuadrat juga 9. Min 3 kali min 3 kan positif 9. Ya. Jadi untuk n-nya genap, maka L besar dari 0. Tidak boleh dia negatif. Contoh, nah ini baru kita dapat contoh. Selesaikan limit x menuju negatif 2 ya, dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 per x kuadrat kurang 4. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, ini kuadrat ya, ini kuadrat. Kita faktorkan. Nah ya, kita faktorkan dia. Nah, ini ada contoh ya. Iya, Rizky Fajar nampak yang Ibu share. Ini contoh ini nampak. Limit x menuju negatif 2 ya, dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x kuadrat kurang 4. Nah,
ya. Ketika minus 2 disubstitusi ke dalam fungsi fx, berarti kan minus 2 kuadrat 4 positif, ya kan? Ditambah 3 kali min 2, min 6. Ingat ya, ini 4 minus 6 tambah 2, berarti kan 0. 4 kurang 6 minus 2, tambah 2, 0. Di atas dia 0, pembilangnya. Di bawah, minus 2 kuadrat 4. Kurang 4, 0 lagi, jadi 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Kalau kita substitusi nilai X-nya negatif 2 ke dalam fungsi. Nah, bagaimana caranya? Ya, difaktorkan ya. Ini pemfaktoran sudah di kelas 2 SMP. Ini X kuadrat tambah 3X tambah 2, berarti X tambah 2 dikali X tambah 1. Ketika ini disubstitusi, ya, dikalikan ulang distributif, kembali dia ke fungsi ini. Jadi, adik-adik harus bisa memfaktorkan fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini kalau untuk yang X kuadrat kurang 4, ada rumusnya ya, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi A tambah 2, X tambah 2 dikali X kurang 2. Atau kalau A dengan B tadi, A tambah B dikali A kurang B. Ini juga sudah pernah di kelas 2 SMP, di SMA juga sudah diulang lagi ya, persamaan kuadrat. Nah, ini kita peroleh fungsi yang sama, ya, faktor yang sama. X tambah 2 dengan X tambah 2. Coret saja, tinggal X tambah 1 per X kurang 2. Nah, tinggal ini ya, substitusi nilai X-nya negatif 2, jadi min 2 tambah 1 positif 1, min 2 kurang 2, min 2 kurang 2 harusnya negatif 4 ini. Nggak tahu kenapa jadi seperti ini. Ini Rizky Fajar, ini harusnya negatif 4. Iya kan? X-nya negatif 2, minus 2, negatif 4. Kalau min 2, oh iya, min 2 tambah 1, negatif 1, ya benar. Berarti benar hasilnya seperempat, karena min 1 per min 4. Ya. Adik-adik, kalau dapat dibuat di e-learning pertanyaannya ya, jangan sampai dikosongkan. Iya, Bu. Ini udah beberapa minggu, berarti kan nggak ada yang nanya. Kenapa ya seperti itu? Sebentar ya. Kita minta ininya dulu. BA belajarnya. RPL malam A. Ibu lebih cepat karena nanti ini dekat masjid ya. Oh, menjelang jam 6 ini maghrib kan dipercepat. Ya jam 6 kurang tuh jam 6:05. Nah, itu. Sebentar, kita stop share. 1 jam 2 menit, berarti jam 6:10. Kadang udah apa di masjid itu, udah ngaji-ngaji gitulah ya. Jadi yang kita rekam ini terganggu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi tidak wajib untuk Zoom sebenarnya, Dede. Makanya Bu percepat saja. Ya. Kalau dapat ikut ya ikut, kalau nggak dapat ya nggak boleh buat ya kan. Cuma nanti Ibu coba kirim rekamannya, atau Ibu buat channel di YouTube ya. Sudah banyak sekali mahasiswa yang ini, Bu, buat channel saja supaya bisa diulang-ulang videonya, ya kan? Apalagi kalau matematika kan hitung. Itu. Iya, Bu. Rizky Fajar bisa on cam, mau Bu ini dulu. Oh, apa namanya? Screenshot bukti zoom-nya. Kita mau zoom nampak muka aja udahlah. Bisa screen sebentar, on cam sebentar. Iya, ntar ya. Ini saya terangkan cahayanya karena lampunya gelap, nggak nampak nanti. Bentar kita lihat di bukti. Oke lah.
Oke ya. Terus yang soal. Nah, ini ada beberapa soal. Limit 1 per X kuadrat dari X menuju 2. Kita substitusi begini ya, kalau nilainya ada, ketika disubstitusi nilai A-nya, ini kan A-nya 2. Nilai X menuju A, A-nya 2. Substitusi ke dalam X, berarti kan 2 kuadrat 4. 1 per 4, berarti kan ada hasilnya. Kalau ada, nggak apa-apa disubstitusi, Dede. Tapi kalau yang ini, kalau kita substitusi negatif 2, tadi kan hasilnya 0 per 0. Jadi tidak boleh. Kalau 0 per angka lain boleh ya. 0 per berapapun, kecuali 0. Yang penyebut ini nggak boleh 0 intinya. Jadi 0 per berapapun kecuali 0 boleh ya, karena hasilnya pasti 0. Intinya hasilnya itu kalau nggak 0, 1 angka ya, positif tak hingga tapi dia terdefinisi, yang dia positif tak hingga, negatif tak hingga tapi dia terdefinisi, atau yang lain, angka-angka, boleh akar, boleh, pokoknya bilangan lah ya. Yang tidak boleh itu 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, itu nggak boleh. Tak hingga per 0, nggak boleh. Tak hingga kurang tak hingga, itu nggak boleh. Nanti ada itu, ya di limit pembahasan akhir, atau Dedek baca di sumber lain ada ya, buku-buku yang lama-lama, buku SMA kan sudah ada ini. Nah, jadi yang kalau intinya kalau dia tidak terdefinisi, kalau positif tak hingga itu kan bilangan ya, tapi dia yang sangat besar sekali itu boleh. Ya tapi kalau tak hingga per tak hingga nggak boleh ya. Dia harus bisa membedakan yang tidak terdefinisi dengan yang tak hingga. Nah itu. Tak hingga yang kayak mana, yang tak terdefinisi kayak mana. Itu kan beda ya. Kalau tak terdefinisi itu kan kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau dia tak hingga, angkanya ada, tapi sangat besar sekali atau sangat kecil sekali kalau dia negatif tak hingga. Itu jadi nggak boleh itu 0 per 0, tak hingga per 0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga ya, tak hingga akar tak hingga. Pokoknya yang tidak terdefinisi tidak boleh. Nah, ini hasilnya 1/4. Kemudian limit, ini pangkat 3 ya, ini pangkat 7. 25 X pangkat 3 tambah 2, 75 X pangkat 7 kurang 2. X-nya menuju 0. Substitusi nilai X yang sama dengan 0, berarti 0 pangkat 3 kan 0. 0 pangkat 7, 0 juga. 25 kali 0, 0. 75 kali 0, 0. Tinggal 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 kurang 2 minus 2. Berarti 2 per min 2 nanti. Hasilnya sama dengan min 1 untuk nomor 2. Kalau nomor 3, nah ini yang tidak bisa ya. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2, 0 lagi. 0 per 0 nggak bisa. Nah, caranya faktorkan yang X kuadrat kurang 4. Jadi dia X kurang 2 dikali X tambah 2. Nanti X kurang 2 dengan X kurang 2 dicoret, tinggal X tambah 2, hasilnya 4. Ya. Terus yang nomor 4, ini X-nya menuju 1 ya, kita uji dulu. 1 kurang 1 di sini udah 0. 1 kuadrat, 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. Jadi 2 kurang 3, min 1 tambah 1, 0 ya. Ini juga 0 per 0 hasilnya, Dede. Nah, caranya ini difaktorkan dulu. Cari faktor dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Sama kayak nomor 3. Ya. Nomor 4 ini difaktorkan. Nomor 3 juga difaktorkan. Ini H menuju 0. 0 tambah T. Hanya 0 ya. Berarti T tambah 0. Ya T saja. T kuadrat. T kurang T kuadrat 0 per 0. Ini juga difaktorkan. Caranya ini dipangkatkan dulu. Ya. T tambah H pangkat 2 berarti kan T kuadrat ditambah 2TH ditambah H kuadrat dikurang T kuadrat. Berarti difaktorkan. Difaktorkan juga. Disederhanakan faktornya mana. Ya. Jadi yang bisa dikerjakan itu cuma nomor 1 dan 2 dikerjakan secara langsung. Tapi untuk 3, 4, dan 5 difaktorkan. Ya. Nomor 6 juga sama. Ya faktor. Sebentar. Ini jadi 0. Min A kuadrat. Ini 0, 0 plus A kuadrat. Ini ada hasilnya ya, Dede. Ini min 1. Min 1.
Dengan syarat A-nya nggak boleh 0 ya, karena kalau A-nya 0, otomatis dia tidak terdefinisi. Ini juga, kalau ini A-nya 0, oh ini terbalik ya, Adik. Variabelnya di sini X, A-nya yang 0. Ini variabelnya jadi A, angkanya ubah jadi 0. Jadi A-nya sebagai variabel pengganti. Ya, X-nya itu tetap. Jadi A-nya yang menuju 0. X kuadrat kurang 0, 0 kuadrat kan 0 ya. X kuadrat kurang 0 per X kuadrat, ini kan ada A-nya 0. Berarti X kuadrat kurang 0 per X kuadrat tambah 0 tambah 0. Berarti kan X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Jadi yang nomor 6 yang 1, nomor 7, 1. Ya. 8, X-nya menuju berapa ya? A atau negatif A? A kayaknya ya. Atau 0. Nah, ini tinggalkan dulu lah, nggak jelas angkanya berapa. Kayaknya A lah, X menuju A. Tapi kayak 0 ya. Tinggalkan dulu ini ada deh, nomor 9, limit tangen T, T-nya menuju 0. Berarti cari tangen 0. Tangen 0 berapa? 0 ya. Iya kan? Tangen 0. Sinus 0, 0. Kosinus 0, 1. Tangen 0 berarti sinus 0 per tangen 0. 0 per 1 ya 0. Ini tangen 0 adalah 0. Sinus sekarang, sinus 2T ditambah T kuadrat kosinus 5T. T-nya menuju 0. 2 kali 0, 0. Sinus 0. Ya. T kuadrat 0 ini otomatis 0. 0 tambah 0 ya 0. Ya. 9 itu hasilnya 0, 10 hasilnya 0. 6 hasilnya min 1, 7 hasilnya 1, nomor 8 nggak jelas X-nya menuju berapa. Ya. Ini tadi 1/4, ini berapa tadi? Min 1 ya. Ya, min 1 di sini faktorkan. Jadi yang difaktorkan cuma nomor 3, 4, dan 5. Oke, yang lainnya tinggal dia substitusi saja. Jadi harus bisa latihan ya. Nah, di sini kebetulan banyak soalnya. Jadi bisa dikerjakan di catatan saja. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 soal lagi yang belum selesai. Ya. Ini nggak jelas ya, 2 menuju 0. Kayak mana ya? X-nya mungkin menuju 0. Ini, X menuju 0. Jadi sinus 0. Ini pakai sifat limit fungsi trigonometri. Ya. Tapi nggak ada di slide ini. Adik-adik cari di slide lain. Kita di prodi lain. Ya. Nah, ini fungsi fx dikatakan continue pada suatu titik di x sama dengan a. Continue ya, tadi punya limit dan tidak punya limit. Kalau punya limit, dia limit kiri sama dengan limit kanan. Tadi sudah di awal. Nah, ya, limit fx sama dengan fungsi a. Perhatikan ini pakai limit, ini nggak pakai limit. Ya. Nilai fx, limit x-nya menuju a, harus sama dengan limit fungsi fa. Dan fa-nya harus terdefinisi. Artinya dia tidak boleh tak hingga yang tak terdefinisi. Ya, apa namanya? Syarat-syarat kontinu. Ini ada contoh, diketahui fx x kuadrat tambah 1 untuk x menuju 1 atau sama dengan 1. Terus kita pakai fungsi 2x, fx sama dengan 2x untuk x kecil dari 1. Jadi untuk kecil dari 1 x-nya pakai yang 2x, untuk yang besar dari 1 pakai x kuadrat tambah 1, untuk x sama dengan 1 juga pakai yang x kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana menentukan atau membedakan fungsi-fungsi 2 ini? Lihat di soal ya. Nomor 1, limit fx, x menuju 1 dari kanan. Nah, kalau dari kanan, adik-adik, berarti kan x-nya otomatis besar dari 1 kan? Dari kanan. Kanan 1 kan besar dari 1. Kanan 1 itu kan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti pakai yang lebih besar dari 1 di sini. Ya, berarti limit fx x menuju 1 dari kanan sama dengan limit x kuadrat tambah 1. Karena kan dari kanan ya, pasti x-nya besar dari 1. Nah, substitusi x-nya 1 kuadrat, 1,
tambah 1, 2. Berarti nomor 1 hasilnya 2. Coba nomor 2. Limit fx, x-nya menuju 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri, berarti x-nya kan kecil dari 1. Sebelah kiri 1 kan ada 0, ada min 1, ada min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti kan pakai yang kecil dari 1. Pakai yang fungsi fx-nya 2x. Nah, limit 2x, x-nya menuju 1 dari arah kiri, tapi yang disubstitusi tetap 1, adik-adik. Yang disubstitusi ke x ini tetap angka 1, walaupun dia menuju kiri maupun kanan. Nah, fungsinya apa kiri dan kanan ini? Untuk menentukan fungsi yang kita pakai. Ya, kalau dari kanan pakai yang atas, yang x kuadrat tambah 1. Kalau dari arah kiri pakai yang 2x. Tuh ya. Karena x-nya kecil dari 1. Nah, itu dari arah kiri. Kalau besar dari 1 berarti dari arah kanan. Nah, kemudian limit fx, x-nya sama dengan 1. Ini menuju 1 ya. Berarti juga pakai yang atas. Tadi ini hasilnya berapa, Adik? 2 ya. Ini juga hasilnya 2. 2 kali 1 kan 2 ini. Terus yang sama dengan 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2 juga. Limit fx, x menuju 1, pakai yang x kuadrat tambah 1. Jadi limit x kuadrat tambah 1, x menuju 1, sama dengan limit x kuadrat tambah 1. Ya, substitusi nilai x-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat, 1 ditambah 1, 2. Nomor 1 hasilnya 2, nomor 2 hasilnya 2 juga, nomor 3 juga 2. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan limit kanan, ini limit kiri, ini limit di titik x sama dengan 1. Nah, semua nilainya sama. Artinya limit kanan sama dengan limit kiri. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan ya kan, Adik? Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limit tersebut ada. Kemudian nilai fungsi fx pada titik 1 juga 2, sama dengan nilai limitnya. Nah, berarti fungsi fx tersebut, yang ini, yang buat kurung awal ini ya, dia cuma 1, Adik, sebelah kiri aja. Karena, apa namanya itu, cuma 2 fungsi. Ya. Pembagian fungsi fx itu dibagi jadi 2, jadi nggak ada sebelah kanannya. Kalau ada sebelah kanannya kan himpunan. Dan maka fungsi ini continue pada x sama dengan 1. Karena nilai fa-nya ada, yaitu 2. Kemudian limit kiri sama dengan limit kanan sama-sama 2. Kemudian nilai limit sama dengan nilai fungsi. Tadi kan ini syarat kekontinuan. fa harus terdefinisi, limit kiri sama dengan limit kanan, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, kan sesuai dengan contoh di slide 12 ini. Makanya dikatakan fungsi fx ini continue ya. Continue di x sama dengan 1. Nah, ini untuk soal nomor 2 bisa dikerjakan sendiri ya, sesuai contoh. Ini enggak untuk ujian sudah. Banyak soalnya yang banyak ya. Terus cari titik discontinue fungsi tersebut. Discontinue maknanya cari titik di mana fungsi ini tidak terdefinisi. Kan tadi syarat continue ada 3. Fungsi tersebut terdefinisi, nilai limitnya ada, yaitu limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian nilai limit kiri dan kanan itu sama dengan nilai fungsi. Nah, coba cari titik yang ini membuat dia tak terdefinisi. Kalau Ibu mudah saja, Dek. Lihat, ini kan pecahan ya. Pembilang dan penyebut. Penyebut itu apa? Biar dia terdefinisi. Penyebutnya nggak boleh 0. Nah, supaya dia discontinue, buat penyebutnya 0. Supaya ini 0, X-nya ganti negatif 3. Jadi titik dia discontinue pada X sama dengan negatif 3. Itu aja. Mudah sebenarnya. Kalau kita paham. Memahaminya ini butuh waktu ya untuk beberapa orang. Tapi kalau yang memang punya bakat di angka-angka hitung-hitung, ini akan cepat nangkapnya. Tapi nggak apa-apa, namanya di ilmu komputer kan hitung-hitung juga ya kan. Banyak matematikanya loh. Matematika, statistika. Nanti ada aljabar ya.
Ada nggak aljabar? Orang tahu Ibu di RPL, kalau di informatika. Nanti ada matematika diskrit. Ya. Pokoknya kalau komputer tidak lepas dari hitung menghitung, teknik ya. Teknik komputer gitu. Kemudian ada fx, x kuadrat kurang 4 per x pangkat 3 kurang 8. Supaya dia discontinue, cari titik di mana dia cari titik di mana tidak, jadi dia tidak terdefinisi. Ini Nurul SD YWKA ini siapa? Oh, si Fajar. Ya kan, Rizky Fajar tadi kan? Makanya Bu ini bingung kok Nurul SD YWKA. Bu pikir tadi dari yang lain-lain bisa tahu link kita. Ya, lupa lah ya. Ini namanya anti Fajar aja ya. Biar nggak membingungkan Ibu. Rizky Fajar. Iya, Nurul SD YWKA tadi. Oke, kita cari X-nya untuk supaya fx-nya tidak terdefinisi. Nah, ini pangkat 3, supaya dia nggak terdefinisi di fx ini, penyebutnya harus 0. Supaya 0, otomatis X pangkat 3-nya harus 8. Supaya X pangkat 3 8, maka X-nya harus 2. Ya kan? 2 kali 2 kali 2 kan 8. 8 kurang 8, 0. Pecahan kalau penyebutnya 0, dia tidak terdefinisi. Kalau fungsi fx tidak terdefinisi, maka otomatis dia discontinue ya. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini, titik discontinue ada di positif 2. X sama dengan positif 2. Kalau yang nomor 1, discontinue ada di titik X sama dengan negatif 3. Kayak mana lah matematika nggak nulis ya? Nggak ngerti Bu jadi. Kan kalau kita nerangkan di papan tulis kan enak ya kan? Bisa cari coret. Ini nggak bingung Ibu, nyoretnya kayak mana? Mau bikin apa? Google Pen itu ribet kan banyak kali ini. Jadi secara umum limit fungsi dari fx sama dengan 1 per x pangkat n menuju b positif ya. Bilangan bulat positif. Iya. Bilangan bulat positif. Untuk x mendekati tak hingga atau minus tak hingga sama dengan 0 atau minus tak hingga ya sama dengan 0 dituliskan. Paham Dedek kalimatnya nih? X-nya mendekati tak hingga atau X-nya mendekati minus tak hingga. Hasilnya 0 gitu. Ini kan bingung ya kalimatnya kan. Untuk X mendekati tak hingga atau minus tak hingga sama dengan 0. Padahal di sini ada 2 kalimat yang bisa dipisahkan. X mendekati tak hingga sama dengan 0. X mendekati minus tak hingga juga sama dengan 0. Ditulislah seperti ini ya. X-nya menuju positif tak hingga, ini X-nya menuju negatif tak hingga. Limit 1 per X pangkat N sama dengan 0. Itu sudah rumusnya ya. Ini contoh. Kita ambil yang nomor 7. Berikan contoh 1 atau 2 lah ya. 2 saja. 7 dan 8. Nah, tadi katanya kalau limit dia menuju tak hingga atau negatif tak hingga, bagi dengan pangkat tertinggi N, X pangkat N. Nah, ini pangkat tertingginya berapa, Dedek? 2 ya. Berarti nanti X per X pangkat 2 per 1 per X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2. Jadi masing-masing elemen di sini dibagi dengan X pangkat 2. Dengan X pangkat tertinggi. Nah, ini hasilnya 1. Ini jadinya 1 per X. Ya. Ini juga 1 per X pangkat 2. Nah, X-nya tak hingga, Dedek. 1 per tak hingga, 0. 1 per tak hingga pangkat 2 juga 0. 0 per 0 tambah 1. 1 di bawah ya, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Nomor 7 ini hasilnya 0. Kemudian untuk X limit menuju, kok dicoret-coret bingung ya. Bingung. Ini loh maksudnya. Sama dengan, jelek ya, penting.
tak hingga, berarti X kalikan dengan pangkat tertinggi, pangkat X kuadrat. Nah, gak teratur saya nulisnya. Kan mau bikin 2 jadi gini. Per 1, ada nggak pulpen yang bisa ini ya, biar rapi gitu. Ini bagus nggak? Oh, nggak bisa ya, jadi nggak bisa. Coba teks 1 nggak bisa juga. Ya harus pulpen lah. Oh, coba ini. Tapi nggak ada equation-nya ya. Bingung. Bisa undo. Undo lagi. Nggak bisa. Susah saya nengok ini. Nggak bisa. Itulah kalau ibu pakai ini. Ini 2 tadi ya di sini. Nah, 1 per X pangkat. Jadi nggak teratur. Ditambah X kuadrat. Jadi kayak nulis di langkung. Nah, ini dia. Maksud ibu seperti ini ya, Dede. Nah, ini kan 0 nih. Karena X-nya kan coret-coret tinggal 1 per X. Ini juga 1 per X kuadrat. Ini juga hasilnya 0. Karena X kuadratnya kan menuju tak hingga. 1 per tak hingga 0. 1 per tak hingga 0. Ini 1, karena sama X kuadrat per X kuadrat. Jadi hasilnya nanti 0 per 0 tambah 1. Nah, gitu ya. Hasilnya 0. Kenapa? Karena 0 tambah 1 kan tetap 1. 0 per 1 ya 0. Makanya nomor 7-nya hasilnya 0. Ya. Kalau untuk yang nomor 8, cari pangkat tertinggi yang di dalam akar. Ya, kalau akar tertingginya akar X pangkat 2, berarti di sini harus X. Ya, X. Bukan. Ini pangkat tertinggi yang di luar akar, bukan di dalam akar. Di luar akar dia X kuadrat. Berarti kalau diakarkan pasti pangkat 4. Ya kan? Nanti jadinya akar X kuadrat. Ini jelas ada deh, yang ibu coret-coret ini nampak. Nampak Fajar sama Obed? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Tapi nggak rapi, pening. Pening memang. Nah, ini 4. Nggak apa-apa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Tambah 1 per. Satunya juga per X pangkat 4. Karena dia di dalam akar. Nah, yang di bawah nggak pakai akar, dia lagi dengan X pangkat 2. Ini loh. Nah, ini. Penting nggak kalau matematika nih? Nggak bisa dijelasin gitu-gitu aja kan, Adek. Harus ditulis. Tapi kita seperti ini. Nah, ini coret 2. Coret 2, tinggal 2. Nah, otomatis di sini kan 0. Pokoknya yang pangkat, kalau dia pecahan ada X-nya, dia 0. Karena dia menuju tak hingga. Tapi negatif ya, berarti minus 0 dari arah kiri nanti dia. Ini juga 0. Nah, otomatis 0 tambah 0 kan 0. Ini saya coret aja ya kemari. Tapi bukan yang ini, bukan yang nomor 12 maksudnya. Ini nomor 8. 0 per, ini kan 1. 1 kurang 0. Nah, gini loh. Nah, pakai mana jadinya ini? Sama dengan 0 per 1, ya 0 ya. Nah, nggak lurus bentuknya. Itulah kira-kira. Jadi intinya kalau ada bentuk akar, dia dua akarnya, pangkatnya itu kali 2. Kalau di akar kuadrat ya, biasanya pangkat akar kuadrat dipakai. Jadi kalau di luar akar dia pangkat 2, di dalam akar dia pangkat 4. Selalu seperti itu. Kalau di luar akar dia pangkat 1, misalnya X saja. Nanti di dalam akar pangkat 2. Oke? Habis ya? Oke, habis loh. Jadi sisanya adik-adik bisa buat di forum ya. Diisi saja adik-adik ya. Lebih bagus. Wajib lah saya buat. Ya, wajib diisi, apapun boleh ditanya mengenai limit yang tadi, limit kiri, limit kanan, atau kontinuan, atau apalah, atau cara mengerjakannya ini, atau kayak gimana. Oke, lanjut di e-learning saja kita. Paslah 17.33 sampai jam 18
Jam berapa ya? Iya, 18.40. Ya kan? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut di e-learning kan, Dek? Wajib diisi. Ini, sayang sekali ini 2 orang, tapi nggak ada yang satu pun isi ya. Iya, Bu. Hah? Kenapa, Fajar? Iya, Bu. Ya, wajib ya, saya buat wajib lah. Harus ada pertanyaan apapun yang sepele pun tanyakan. Tapi mengenai limit dan kekontinuan tadi. Oke, saya tutup ya.